Kerumunan massa yang main hakim sendiri kembali menewaskan korban di Pati, Jawa Tengah. Pembawa mobil bos rental Jakarta yang tewas dikeroyok warga ketika mengambil mobil miliknya dengan kunci cadangan, sedang ketiga rekannya mengalami luka-luka. Aksi brutal tak berperi kemanusiaan ini terus menambah panjang daftar korban nyawa akibat kesewenang-wenangan sekumpulan orang yang merasa paling benar. Fenomena ini kian meresahkan masyarakat. Saya berkesempatan untuk datang ke Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri untuk berdiskusi mengenai fenomena massa main hakim sendiri. Kita akan berdiskusi mengenai fenomena massa main hakim. Menarik. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang mengenai fenomena massa main hakim sendiri. Ini nampaknya tidak ada pernah ujungnya begitu Pak? Karena baru-baru ini baru terjadi kasus yang di Pati begitu. Kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana tentang kasus itu Pak? Sangat menarik ketika kita bicara fenomena main hakim sendiri. Ada faktor psikologi dari masyarakat. Ketika kita berbicara ada korban, ada aspek pembuat kriminalitas, ada ketidakpuasan dari pihak masyarakat, pihak korban terhadap proses pembuatan jerah terhadap pelaku. Contoh yang paling mudah adalah yang sekarang menjadi konsen kita, kasus Pati lah contohnya. Terbaru, di mana masyarakat menganggap bahwa perbuatan pelaku kejahatan terhadap faktor psikologi membuat efek jerah. Itu mengemuka sehingga masyarakat beramai-ramai. Mari kita membuat jerah daripada pelakunya. Namun dalam tanda kutip bahwa perbuatan main hakim sendiri ada perbuatan melawan hukum di situ. Itu fenomena yang sekarang banyak terjadi. Kalau untuk kasus yang di Pati itu sudah sejauh mana Pak? Dari informasi yang kita dapat, kita kaji dari rekan-rekan sesama penyidik bahwa ini sedang berproses. Kita melihat apakah ini main hakim sendiri dalam konteks desain atau hanya spontanitas. Membantu pemilik kendaraan yang diparkir, yang diambil orang, dan ini mereka mengira bahwa itu terjadi pencurian yang beberapa parameternya di malam hari ini. Mobil diambil malam hari tanpa diketahui aparat, perangkat desa, atau pemilik mobil dibawa keluar. Terlepas apakah yang mengambil itu pemilik mobilnya, tapi fenomena ini yang terjadi di masyarakat. Kita begitu. Iya, dan fenomena ini kan nampaknya seperti sulit untuk diselesaikan begitu. Betul. Ya. Sebenarnya apakah ada kendala dalam menyelesaikan fenomena ini dalam pihak kepolisian begitu? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai perbuatan main hakim sendiri, pelakunya banyak. Tetapi legal formil kita, legal standing kita dalam penanganan penegakan hukum terhadap main hakim sendiri, 170 KUHP sudah jelas menyatakan bahwa perbuatan melakukan bersama-sama terhadap orang atau terhadap benda itu dapat dihukum dipidana sebanyak paling besar itu ancamannya bisa sampai 17 tahun sampai 12 tahun itu. Itu 170 KUHP. Kita bisa melihat lagi di beberapa faktor 351, 352. Artinya bahwa substansial terhadap perbuatan melawan hukum itu sudah ada. Sudah ada legal standingnya. Hanya kita perlu adalah edukasi kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan, ambil filosofi penegakan hukum lah. Jangan penegakan hukum dilakukan menimbulkan permasalahan hukum. Masyarakat ingin menjadi penegak hukum bagi lingkungannya. Tetapi itu menimbulkan permasalahan hukum baru bagi mereka. Itu fenomena yang sekarang. Ya, tapi dalam mengidentifikasi pelakunya apakah ada kesulitan Bapak? Oh tidak. Jadi kalau identifikasi, ya banyak sekali terhadap perbuatan melawan hukum dilihat. Orang melakukan apa, dia berbuat seperti apa, apakah ada dalam kelah delik unsur-unsur pidananya. Kalau banyak siapa aktor intelektualnya, siapa penggeraknya. Ketika seorang melakukan, siapa yang melakukan pemukulan, siapa yang mengawasi, semua ada di dalam parameter penegakan hukum. Menarik ya memang. Ya, dan ternyata fenomena massa ini tidak hanya dalam bentuk penganiayaan fisik, namun ada juga bentuk intimidasi dan persekusi. Begitu. Iya. Kalau kita berbicara persekusi, substansial
ada tekanan terhadap fisik, psikologi daripada korban. Ada tekanan-tekanan terhadap pola berpikir orang terhadap seseorang yang lain. Itu juga bisa dilakukan penegakan hukum. Hanya kita memerlukan barang bukti, alat bukti yang bisa mengaitkan 184 KUHP sehingga proses penyidikan, proses persidangan bisa berjalan. Itu memang. Bentuk intimidasi dan persekusi itu sendiri sampai mana batasannya hingga menjadi tindak pidana, Pak? Kalau itu mempengaruhi kepribadian orang, dia bisa merubah fisikisnya orang, dia bisa berdiam diri, dia bisa menjadi seorang yang merenung, dia tidak ingin sekolah, dia ingin itu ada yang bisa terjangkau ketika kita melakukan proses pemeriksaan psikis, proses-proses yang kita lakukan dalam proses peningkatan dari lidik ke sidik. Itu memang kita lakukan. Ataukah di anak-anak, semuanya menjadi bagian di dalam penegakan hukum yang kita lakukan. Tapi mungkin masyarakat penasaran, Bapak, ini kan melibatkan banyak sekali individu di dalam masa ini. Sebetulnya prosedur dalam penanganannya seperti apa? Terima kasih, Mbak. Menarik ketika kita berbicara masalah kejahatan seorang secara bersama-sama. Suatu keniscayaan ketika ada pelaku, jumlahnya 10, 20, 30, itu memiliki peran yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Peran-peran inilah yang menjadi tugas daripada penyidik untuk melakukan dari 10 ini siapa yang melakukan perbuatan dugaan pelanggaran hukum yang ekuivalen substansial berdampak terhadap korban. Itu nanti penyidik yang sudah melakukan pemeriksaan dari awal melalui proses penyelidikan, itu yang bisa ditentukan. Apakah dari pihak kepolisian sendiri memiliki strategi khusus untuk meminimalisir fenomena ini? Iya, terima kasih, Mbak. Menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana masyarakat bisa mempercayakan. Yang pertama adalah proses penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga masyarakat percaya jika ada sesuatu bisa melalui proses penegakan hukum yang sudah sesuai dengan ketentuan. Karena kekecewaan korban ini menjadi korban-korban yang lain terhadap proses. Yang kedua adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat. Ketika kita melakukan A, melakukan B, itu akan berdampak terhadap hukum yang akan menjadi bagian dari proses yang kita alami. Yang ketiga adalah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang pandai ketika menghadapi permasalahan hukum melalui mekanisme hukum yang ada. Tidak melalui main hakim sendiri. Main hakim sendiri dalam faktor psikologi masanya adalah bahwa dia ada ketidakpuasan terhadap suatu peristiwa sehingga dia akan membuat efek jera terhadap pelakor. Ini yang kita mencoba kepada masyarakat untuk memberikan edukasi, mengajak kerjasama seluruh stakeholder untuk bisa mempercayakan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan. Bicarakan edukasi, Pak. Iya. Banyak juga yang mengatakan bahwa warga ini main hakim sendiri karena kecewa terhadap hukum, begitu kan. Tapi selain itu juga mereka mengatakan untuk membela diri. Lalu batasan-batasan mana masyarakat bisa membela diri mereka di tengah situasi kriminal? Suatu keniscayaan kalau kita berbicara masalah membela diri. Dalam ilmu hukum adanya istilahnya overmax, ada nilai not where. Jadi proses membela diri itu ada beberapa variabel, ada beberapa garisan parameter. Apakah membela diri itu dalam keadaan terpaksa? Paksa itu, keterpaksaan itu ada lagi, dibagi menjadi beberapa parameter. Apakah itu berimbang? Suatu contoh ketika pelaku tidak ada pilihan lain, dia bawa pistol, dia bawa ini, tidak membela dirinya. Tetapi ketika pelaku hanya membawa, katakan kayu kecil, dibilang tidak bisa kategori membela diri. Yang kedua, bahwa keadaan itu memaksa bagi dia untuk tidak bisa melakukan hal lain. Jadi ada keseimbangan antara ancaman yang diterima oleh dirinya dengan dugaan pelaku yang akan melakukan upaya itu. Jadi membela diri itu masih banyak parameter-parameternya sehingga tidak bisa dikatakan bahwa apakah overmark ataukah notware bisa diterapkan pada seseorang. Itu yang menarik. Baik Pak Santo, semoga kasus fenomena massa main hakim sendiri akan terus menurun, begitu ya kasusnya. Lalu juga masyarakat lebih bisa
kritis lagi Betul. ketika berada di tengah situasi seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Santo. Terima atas kasih, waktunya, terima Bapak. kasih ya. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan kenyataan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.